Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Tata Andini dengan NIM 2406040. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang pembangunan ekonomi, yaitu perspektif global. Yang pertama yaitu kita akan membahas bagaimana kehidupan setengah penduduk bumi. Pada saat orang-orang di seluruh dunia bangun pagi untuk menjalankan aktivitas masing-masing, maka sebagiannya juga ada yang menjalaninya dengan kondisi yang sangat berbeda. Lebih dari 40% penduduk dunia memiliki pendapatan kurang dari $2 per hari. Salah satu kondisi yang diacu sebagai kemiskinan absolut atau absolute poverty yaitu mengkaji tentang perbedaan standar hidup penduduk dunia dapat menyingkap banyak hal. Bagian ini menggambarkan realitas sosial ekonomi di negara berkembang. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, kemiskinan ini dialami bukan hanya bersifat sementara, tetapi seringkali bersifat struktural dan turun-temurun. Dan karena itulah banyak anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin ini cenderung memiliki akses pendidikan yang rendah, sehingga peluang ekonomi mereka juga terbatas. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Nah, di sini ilmu ekonomi pembangunan atau development economics memiliki cakupan yang lebih luas. Ilmu ekonomi pembangunan ini harus berfokus untuk mengurai mekanisme yang membuat keluarga, daerah, bahkan negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan atau poverty trap, yaitu kemiskinan masa lalu yang menyebabkan kemiskinan di masa depan dan menghasilkan strategi yang paling efektif untuk bisa keluar dari perangkap ini. Nah, jadi ilmu ekonomi pembangunan ini tuh berfokus untuk eh, membuat suatu keluarga atau individu itu terperangkap di suatu kemiskinan. Nah, maka dari itu, kemiskinan kemiskinan ini harus menghasilkan, maka dari itu kemiskinan yang terjadi di masa lalu dan terus terjadi di masa depan ini. Maka dari itu kita harus membutuhkan strategi yang paling efektif untuk bisa keluar dari perangkap ini. Tapi ilmu ilmu ini itu tidak hanya membahas tentang pendapatan nasional saja, tetapi di sini juga akan membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesempatan kerja, dan juga memperluas kebebasan manusia. Dengan kata lain, ekonomi pembangunan ini tuh berfokus pada manusia sebagai pusat pembangunan. Nah, mengapa ilmu ekonomi pembangunan ini perlu kita pelajari? Yang pertama itu karena dunia mengalami ketimpangan yang sangat besar.
Karena adanya ketimpangan yang mencolok antara negara maju dan berkembang, maka sebagian negara itu ada yang memiliki pendapatan tinggi, teknologi maju, pendidikan dan kesehatan berkualitas. Tapi ini tuh hanya dimiliki oleh negara yang maju. Namun, sebagian besar penduduk itu masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, keterbatasan pendidikan. Nah, lanjut. Yang kedua itu untuk memahami masalah struktural negara berkembang. Negara berkembang memahami masalah struktural seperti lingkaran kemiskinan, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, keterbatasan modal dan teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi. Nah, ekonomi pembangunan ini perlu dipelajari agar kita tuh bisa memahami struktur ekonomi yang tidak seimbang dan mencari strategi untuk mengatasinya. Kita cari strategi yang tepat, yang efektif agar bisa mengurangi atau dapat membantu ekonomi pada pengangguran. Yang ketiga yaitu pembangunan yang bersifat multidimensional. Jadi, pembangunan ini tuh tidak hanya soal ekonomi ya, tapi ada juga pendidikan, kesehatan, politik, institusi, dan juga budaya. Nah, ekonomi pembangunan ini juga mengajarkan bahwa kemiskinan itu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya akses terhadap layanan dasar dan kemampuan sosial. Maka dari itu, ilmu ini bersifat multidimensional, yang artinya yang sangat penting untuk memahami pembangunan secara menyeluruh. Lalu kita akan membahas tiga nilai inti dalam pembangunan. Nilai yang pertama yaitu kecukupan, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi semua orang memiliki kebutuhan dasar yang tentu berbeda-beda dong setiap orangnya. Nah, tapi kebutuhan dasar yang pasti dibutuhi oleh semua orang itu pastinya terutama itu seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan juga perlindungan. Jadi kalau salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadilah keterbelakangan absolut. Maka dari itu, fungsi dasar semua kegiatan ekonomi adalah menyediakan sarana dan prasarana sebanyak mungkin yang bertujuan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan penderitaan yang timbul. Lalu nilai yang kedua yaitu harga diri atau manusia seutuhnya. Nah, harga diri itu seperti suatu perasaan berharga dan bermartabat, di mana tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Sifat dan bentuk-bentuk harga diri itu berbeda-beda dari masyarakat ke masyarakat yang lain dan dari satu budaya ke budaya yang lain. Eh, jadi banyak masyarakat di negara berkembang yang merasa rendah diri atau kurang berharga lah karena mengalami kebingungan budaya yang serius. Misalnya ketika berhadapan dengan masyarakat yang perekonomiannya atau teknologinya yang lebih maju. Nah, ini tuh terjadi karena kemakmuran nasional nyaris menjadi ukuran universal tentang kebahagiaan dan hanya dimiliki oleh negara yang memiliki kekayaan dan kekuatan teknologi, yaitu negara yang telah maju. Jadi di sini Jadi di sini kekayaan ekonomi dan teknologi itu hanya dimiliki oleh negara yang maju. Bukan hanya dimiliki, tapi lebih banyak di lebih banyak terjadi di negara yang telah maju. Lanjut.
Nilai yang ketiga yaitu kebebasan dari sikap menghambat atau kemampuan untuk memilih. Maksud bebas di sini itu yaitu kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta bebas dari penghambaan sosial terhadap lingkungan. Konsep ini juga mencakup berbagai komponen kebebasan seperti politik, keamanan pribadi, penegakan hukum, dan juga kesetaraan kesempatan. Lanjut, di sini kita akan membahas peran penting perempuan. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang perempuan ya. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan secara global lebih miskin daripada laki-laki. Kenapa seperti itu? Di sini akan kita bahas. Karena perempuan itu juga memiliki akses kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk kebebasan yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga memiliki tanggung jawab utama seperti mengasuh anak, melakukan pekerjaan rumah, memasak, dan lain-lain. Maka dari itu, agar dapat menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan, diharapkan suatu masyarakat tuh harus memberdayakan dan menginvestasikan sumber daya bagi perempuan. Jadi, seperti yang kita lihat ya, perempuan itu globalnya kan lebih miskin ya dari laki-laki. Jadi diharapkan itu suatu masyarakat tuh lebih menginvestasikan lah sumber dayanya untuk perempuan. Seperti lapangan pekerjaan itu kan eh, kebanyakan untuk laki-laki ya. Kalau perempuan tuh kan sedikit gitu. Lanjut, di sini ada tiga tujuan pembangunan. Tujuan yang pertama yaitu komponen yang tercakup, apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik. Pembangunan di masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut. Nih, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan. Lalu tujuan yang kedua, maaf. Lalu tujuan yang kedua yaitu peningkatan standar hidup. Ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Ini juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa. Lalu tujuan yang ketiga yaitu perluasan pilihan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, tidak hanya membebaskan mereka dari lingkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara lain, tetapi juga berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini yaitu ilmu ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu yang menekankan upaya peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. Fokusnya itu tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi alokasi sumber daya saja, tetapi juga pada perubahan sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik yang mampu mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh. Pembangunan ini dipahami sebagai proses yang kompleks karena melibatkan nilai-nilai, tujuan sosial, serta berbagai kepentingan dalam masyarakat. Permasalahan pembangunan ini tidak hanya menyangkut apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, tetapi juga bagi siapa yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.
Maka dari itu, analisis pembangunan Analisis pembangunan harus mempertimbangkan faktor ekonomi seperti pendapatan, harga, tabungan, serta faktor non-ekonomi seperti struktural sosial, pendidikan, kesehatan, kelembagaan, dan birokrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang efektif memerlukan peran aktif sektor publik dan kebijakan yang tepat agar kesenjangan antara harapan dan kenyataan tidak semakin melebar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan penyampaian kata, saya mohon maaf. Karena di sini kita juga sama-sama belajar. Maaf jika ada salah kata, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.